karena belas kasihan-Mu Tuhan, karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Pujian penyembahan, doa-doa setiap kami, doa syafaat yang telah kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya ya Bapa. Kuatkan kami, teguhkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Agar kami senantiasa hanya berharap dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Kau tuntun hamba-Mu ini, agar setiap kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Karena hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Engkau tuntun kami semua ya Tuhan. Yang mendengar Tuhan firman pada pagi hari ini, urapi berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis yang mengganggu hati dan pikiran kami, sehingga hamba-Mu menyampaikan tidak fokus. Dan kami yang mendengar juga tidak fokus. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Hanya hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Penuhi kami sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, semua sehat? Puji Tuhan. Terlihat wajah-wajah yang bersukacita. Pasti datang di tempat ini, walaupun mungkin dari rumah tadi bersungut-sungut, atau ada sedikit malas karena cuacanya agak dingin, tapi tetap datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Karena hanya saat kita bersukacita, Tuhan akan memberkati kita Bapak Ibu. Ya puji Tuhan. Terima kasih atas Bapak Gembala yang memberikan kepercayaan buat saya dan Pak Leo dan seluruh diaken-diakonis pengerjaan jemaat. Sebenarnya hari ini yang melayani adalah Bapak Step. Kebetulan hambanya berhalangan melayani tempat lain, nanti akan digantikan di tanggal 29 April Bapak Ibu. Ya. Hari yang minggu kedua ini Bapak Ibu, kita masih ada dalam suasana Paskah. Amin Bapak Ibu. Amin. Paskah buat saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu juga adalah puncak, ya, titik puncak kemenangan daripada kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Karena kalau Yesus hanya lahir, kemudian mati, kemudian tidak bangkit Bapak Ibu, sia-sialah kepercayaan kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selama mungkin bulan ini kita masih dalam suasana Paskah, mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penderitaan Tuhan untuk menyelamatkan kita Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, buat pagi hari ini saya masih mengambil tema daripada firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena hanyalah karena kematiannya dan hanyalah karena kebangkitannya kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Karena tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada jalan keselamatan selain daripada kematian dan kebangkitannya. Ya Bapak Ibu, sebagai temanya adalah Yesus mati, bangkit dan hidup. Kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kalau saya balik Bapak Ibu, kita diselamatkan itu karena apa? Ya tentunya karena Yesus mati dan bangkit. Kita tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, mulai dari Adam dan Hawa. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yang segambar dengan Tuhan, jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Tentunya dosa manusia pertama itu akan kita tanggung Bapak Ibu.
keturunannya akan kita tanggung. Seharusnya. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan baik buat kita Bapak Ibu. Sangat baik. Dia tidak mau kita terus ada dalam dosa, karena upah dosa itu adalah maut. Tempat kita di neraka Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Mungkin sering kita dengar bahwa upah dosa adalah maut. Neraka tempatnya, kekal selama-lamanya. Saya percaya kita yang hadir pada pagi hari ini, kita nggak mau ya Bapak Ibu ada di neraka. Amin Bapak Ibu. Dan tentunya ada usaha Bapak Ibu. Ada usaha kita sebagai orang-orang yang diselamatkan ini untuk memperjuangkan kehidupan kerohanian kita. Nah, nanti sebagian akan saya sampaikan Bapak Ibu. Ya mungkin banyak kekurangan, tapi saya percaya Bapak Ibu, setiap firman yang ditabur, jangan dilihat yang menyampaikannya Bapak Ibu. Tetapi mari kita renungkan setiap ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan. Karena yang menyampaikannya tidak sempurna. Yang menyampaikannya kurang menguasai firman Tuhan. Tetapi yang memberikan kita pengertian yang sempurna adalah hanya Tuhan kita. Roh Kudus yang setiap kita ada, kita miliki Bapak Ibu. Ada Roh Kudus setiap kita. Saya percaya kita hadir di tempat ini karena Roh Kudus menuntun. Nah, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, tentunya kita pasti lemah lembut, rendah hati, mengikuti kehendak Tuhan. Tadi malam juga disampaikan Bapak Gembala Bapak Ibu, dan juga di MDPJ di SICC Sentul, Bapak Gembala Rohani kita menyampaikan bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan harus selaras dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Selaras Bapak Ibu, ditekankan kemarin pengajaran disampaikan oleh Pendeta Billy bahwa kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Perlu kita tahu semua, perlu disampaikan buat kita semua. Karena kalau hidup kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan, tidak selaras dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, kita pasti memberontak Bapak Ibu. Memberontak. Kata pemberontak Bapak Ibu, kalau di dalam negara itu dikatakan makar. Makar itu melawan pemerintah yang berkuasa. Kalau kita memberontak kepada Tuhan, kita melawan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Apakah kita sanggup Bapak Ibu melawan kuasa Tuhan? Oleh sebab itu, setiap kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Ibu, mari kita selaraskan pikiran kita, hati kita dengan kehendak Tuhan di setiap kita Bapak Ibu. Saya percaya Roh Kudus setiap kita menuntun. Mungkin berbeda-beda Bapak Ibu. Berbeda-beda Roh Kudus mengetuk, memberikan suara di dalam hati kita. Tetapi itu semuanya adalah tuntunan Tuhan. Mungkin jauh dari apa yang kita kehendaki Bapak Ibu. Sering bertolak belakang apa yang kita mau. Tetapi kalau kita selaraskan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan, kita pasti dituntun. Kita pasti dibawa di dalam kehendaknya Tuhan. Sehingga kita aman. Sehingga kita terus dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Sehingga kita datang di tempat ini tidak seperti kita pulang nanti. Kita pasti membawa sukacita, kebahagiaan di dalam keluarga kita Bapak Ibu. Dan juga lingkungan kita. Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu, sukacita itu terus kita pelihara. Karena hanyalah itu yang memberikan kita kekuatan. Enggak ada yang lain Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu banyak uang. Tetapi kalau tidak membawa sukacita, mungkin di dalam keluarga ada yang sakit-sakitan. Ya itu pasti enggak ada membawa sukacita. Tetapi kalau kita dalam perlindungan Tuhan, kita yang sakit Tuhan pulihkan. Amin Bapak Ibu. Kita disembuhkan Bapak Ibu.
asal kita di dalam Tuhan. Walaupun mungkin fisik kita sehat, tidak sakit, ataupun kita dalam keadaan sakit, tetapi karena roh Tuhan ada dalam hidup kita, di dalam jiwa kita, maka kita akan kuat Bapak Ibu melewati semua sakit penyakit, masalah, atau apapun juga. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Ya Bapak Ibu, Paskah tidak terlepas dari proses penderitaan. Penderitaan Tuhan Yesus. Mulai dari Taman Getsemani, ya, dimulai dari saat itu sampai di sidang, sampai di dipukulin dan disuruh untuk memikul salib sampai ke Golgota, sampai mati di kayu salib, sampai dikuburkan dan sampai bangkit. Ini adalah satu paket Bapak Ibu, satu paket. Karena kalau kematian tidak ada kebangkitan, sia-sia. Sia-sia kita percaya, sia-sia firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita baca Ibrani 9 ayat 22 Bapak Ibu. Ada di slide berikutnya. Slide kedua. Nah, saya bacakan buat kita semua, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sekali lagi saya baca buat kita Bapak Ibu, kita perhatikan baik-baik. Bahwa dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Bapak Ibu, di perjanjian lama, pengampunan dosa adalah menyembelih anak domba. Dengan darahnya dioleskan kepada orang yang berdosa. Sehingga dia diampuni, dia disucikan. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita di dalam kehidupan ini sering kita membuat goyah, sering kita dibuatnya bimbang, karena kadang-kadang kita mengandalkan logika kita, pikiran kita, kepintaran kita Bapak Ibu. Dan banyak anak-anak Tuhan yang kalau kita banyak dengar, banyak orang yang tidak mengerti bahwa Yesus itu mati. Banyak orang percaya, tidak percaya Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Banyak. Buktinya adalah banyak yang pindah dengan keyakinan lain. Karena itu, karena tadi logika tidak masuk di akal, mengandalkan kepintarannya, bahkan Bapak Ibu ada yang tidak mengakui bahwa Yesus itu lahir. Waduh, itu sangat disayangkan. Lah bagaimana kalau tidak lahir ada kematian, ada kebangkitan, kalau tidak lahir. Tetapi mengaku orang Kristen, pengikut Yesus. Bapak Ibu, apakah kita ada di sini yang tidak percaya bahwa Tuhan itu lahir, Tuhan itu mati dan bangkit? Ada Bapak Ibu? Ya puji Tuhan, gak ada Bapak Ibu. Kita percaya semua tempat ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah sendiri. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan Bapak Ibu. Dosa yang telah dibuat oleh pendahulu kita, Adam dan Hawa, tidak akan kita diampuni tanpa penumpahan darah Yesus Kristus di kayu salib Bapak Ibu. Karena itu Paskah ini sangat berarti Bapak Ibu, amin. Jangan hanya kita peringati
hari Jumat minggu lalu gereja ini penuh dengan jemaat. Setelah itu agak berkurang. Apakah hanya kita memperingati saja Bapak Ibu? Memperingati kematian, kelahiran, dan Paskah? Tentu jangan Bapak Ibu. Setiap saat dan setiap waktu kita harus berusaha. Senantiasa itu kita ingat-ingat terus, kita renungan terus dalam hidup kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, itu salah satu adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Dan kita dibebaskan dari dosa. Karena pengorbanan, karena penderitaannya di atas kayu salib Bapak Ibu, kita diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ritual kematian, kebangkitan, jangan hanya karena kebiasaan, jangan hanya karena tradisi kita orang-orang Kristen, tetapi lihat hati kita masing-masing Bapak. Harus hati yang ikhlas. Oh memang betul Tuhan berkorban untuk saya. Emang betul Tuhan bangkit untuk saya. Siapa kita Bapak Ibu? Bukan siapa-siapa Bapak Ibu kita. Semalam Abraham menyampaikan firman Tuhan, ada 100 ekor domba Bapak Ibu. Tetapi kenapa Tuhan hanya perhatiannya yang lebih dari 1 domba yang hilang? Kenapa Bapak Ibu? Apakah yang 99 tidak berharga? Tidak diperhatikan? Tetapi Tuhan fokus pada domba yang hilang. Karena Bapak Ibu, kita sangat bernilai di hadapan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sangat bernilai. Tidak dapat dinilai apapun Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita kasih Tuhan. Kita peringati Paskah ini dengan sungguh-sungguh dalam hati kita. Karena kita telah diselamatkan Bapak Ibu. Seperti domba yang hilang. Sangat luar biasa. Malam si Abraham menyebut, oh iya betul ya. Kalau logika, ngapain udahlah satu aja seberapa sih? Logika manusia. Udahlah, biarin aja dia pergi. Biarin aja dia hilang. Biarin aja dia jatuh dalam lembah. Tetapi Tuhan kita nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita jauh dari Dia Bapak Ibu, Dia pasti mencari kita Bapak Ibu. Dia pasti mengusahakan mencari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bangga Bapak Ibu. Kita harus bangga bahwa Tuhan kita baik. Tuhan kita luar biasa. Dia menilai kita. Tetapi Bapak Ibu, apakah kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Nah Bapak Ibu yang menjawab. Setiap kita yang menjawab Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga nggak tahu hati saya. Tetapi Tuhan mengerti Bapak Ibu. Hati kita masing-masing. Kita apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau karena hanya ada keinginan kita? Ada tujuan kita? Tuhan yang tahu. Tetapi Bapak Ibu, percayalah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita belajar melakukan kehendak Tuhan, kita pasti diberkati ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah Yesus balik dulu, sorry. Balik dulu. Yang tadi. Maaf Bapak Ibu. Di atasnya. Yang ada tanda tanya. Ya Bapak Ibu. Apakah Yesus mati dan bangkit? Amin Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, sering generasi Yeremia, anak-anak kita, ataupun kita hamba yang sudah mengenal Tuhan pun,
yang tadi saya katakan, nggak percaya kalau Tuhan itu bangkit. Dan kita sering dengar juga Bapak Ibu, sering kita dengar di luar sana, itu dia tidak mati, dia digantikan dengan yang lain. Ini yang harus kita terus perhatikan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang di luar sana yang mengatakan, oh Tuhan Yesus itu bukan dia yang bangkit, yang mati. Dia digantikan dengan orang lain. Dia tidak bangkit. Nggak ada buktinya. Kalau logika kita yang kita pakai, oh iya ya, kok bisa ya? Tetapi Bapak Ibu, Tuhan itu nggak masuk logika kita. Nggak bisa dipikirkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ya semalam juga dikatakan Bapak Gembala, kita nggak usah nanya-nanya, oh betul nggak Tuhan bangkit? Kita nggak usah nanya-nanya, betul nggak Tuhan mati? Ikuti saja kehendak Tuhan. Selaraskan kehidupan kita dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan pasti memberi kita pengertian Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh maut. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ya ini kita harus terus, anak-anak muda generasi Yeremia, karena banyak di dalam media sosial, anak-anak, adik-adik sekalian harus berhati-hati, jangan goyah imanmu. Saya juga pribadi terhadap anak-anak saya Bapak Ibu, saya juga pasti kekhawatiran itu pasti ada Bapak Ibu. Tetapi mari kita terus kuat mendoakan generasi Yeremia agar mereka takut akan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan mereka terus mempertahankan iman mereka itu tetap di dalam Tuhan. Karena mereka sangat rawan Bapak Ibu, karena pergaulan mereka bukan seperti kita yang sudah umur-umur 60 ke atas Bapak Ibu. Anak-anak muda sekarang, pergaulan mereka temuin beberapa di luar, media sosial dibaca, diposting, bisa loh Bapak Ibu. Kalau nggak kuat dasar iman kita bisa goyah Bapak Ibu. Dan kita percaya Bapak Ibu, kita terus doakan mereka. Dan kita terus berdoa agar kita hanya mengandalkan Tuhan, hanya percaya kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain, tidak ada jalan menuju surga kecuali Yesus Kristus yang telah membuka jalan itu kepada kita semua. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikutnya dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib Bapak Ibu, dosa dibayar lunas. Bapak Ibu, mari saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan Yesus bukan emas dan perak, tidak ternilai. Beda dengan Yudas Iskariot Bapak Ibu. Dia hanya menghargai Tuhan. Dan mungkin juga Bapak Ibu, kita sering kita alami Bapak Ibu, kita menilai Tuhan dengan tidak menuruti kehendak Tuhan, dengan kita menjauh dari Tuhan. Itu juga sama Bapak Ibu, kita menilai Tuhan itu remeh, kita menggampangkan, nggak usah mengandalkan Tuhan. Itu juga sama Bapak Ibu, kita menilai Tuhan tidak berharga. Kita sama seperti Yudas Iskariot. Mungkin kita berpikir, saya nggak melakukan itu, saya nggak menjual
Tetapi Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kalau kita jauh dari Tuhan, itu sama saja Bapak Ibu. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita abaikan Tuhan. Hanya beda secara fisik saja. Kalau Yudas adalah fisik uang, ya mungkin kita saat ini di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita enggak mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita, itu sama Bapak Ibu. Sama. Kita menjual Tuhan dengan. Apalagi kalau kita pindah server Bapak. Aduh, sangat disayang. Pengorbanan di kayu salib. Bukan dengan perak atau emas, melainkan darahnya yang mahal. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ada manusia yang mau rela mati untuk menyelamatkan temannya atau keluarganya? Keluarganya sekalipun Bapak Ibu. Mungkin kita mikir 2 kali Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan saudara kita atau teman kita dengan nyawa kita. Saya percaya enggak ada Bapak Ibu. Kecuali Tuhan sendiri. Yang mau mengorbankan nyawanya, rela menderita untuk hanya menyelamatkan kita Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu bosan mendengarkan Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menolong kita. Tetapi itu hanya itu Bapak Ibu, enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain Bapak Ibu yang menolong kita, yang memberikan kita jalan keluar di segala kesulitan, mungkin dalam sakit penyakit, dalam penderitaan. Tuhanlah satu-satunya jalan keluar. Ada lagu Bapak Ibu, bukan dengan barang fana, ya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, tiada noda dan celah. Bukan emas dengan perak, bukan emas dengan perak. Kau menebus diriku Tuhan, menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggal cara hidupku yang lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Haleluya, makasih. Hidup ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Beri tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Bukan emas dan perak Bapak Ibu, tapi orekan kasih. Bapak Ibu, dosa dibayar lunas buat kita semua Bapak Ibu. Slide berikutnya. Ya, dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita sendiri, dikatakan bahwa penyakit kita yang ditanggungnya
penderitaan kita yang dipikul. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ya mungkin Bapak Ibu pada siang hari ini dalam keadaan sakit. Mungkin sakit fisik ataupun sakit rohani, sakit dalam hubungan keluarga, di dalam pekerjaan. Tuhan pulihkan. Karena penyakit kita yang ditanggung. Dalam nama Yesus yang sakit telah disembuhkan. Penderitaan kita dipikulnya. Dan oleh bilurnya saat ini kita disembuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan khawatir. Tuhan mampu melakukannya. Karena Dia Allah kita. Kita jangan bersedih Bapak Ibu, mungkin saat ini kita masih mengalami sakit penyakit. Tapi percayalah, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita untuk melewati itu semua. Ya Bapak Ibu, slide berikutnya. Nah Bapak Ibu, apakah kita percaya Yesus bangkit? Amin. Ya. Di Lukas 24 ayat 5-6 dikatakan bahwa mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Ini buktinya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit Bapak Ibu. Ada 4 wanita yang datang ke kuburannya membawa minyak wangi, narwastu Bapak Ibu. Wah luar biasa, ibu-ibu, ternyata perempuan Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan juga dari depan ini Bapak Ibu, yang paling banyak ada di gereja ini adalah ibu-ibu, wanita luar biasa. Dan juga kalau saya perhatikan di doa pagi Bapak Ibu, saya suka hitung bapak-bapak berapa yang hadir doa pagi. Ternyata kalau kurang lebih 50 yang hadir pagem, kurang lebih bapak-bapaknya itu 10 device. Ya saya nggak tahu kalau satu keluarga bapak dan ibu ada di situ. Tapi yang kelihatan di layar itu bapak-bapak itu hanya kurang lebih 10. Dari 50 berarti hanya 20% Bapak Ibu. Wah ibu-ibu luar biasa, tepuk tangan buat ibu-ibu. Ini adalah tiang rumah tangga yang menguatkan rumah tangga. Ibu-ibu, tiang doa, betul yang dikatakan tiang doa. Sehingga rumah tangga itu kuat karena ada ibu-ibu yang berdoa. Amin Bapak Ibu. Bukan saya menyepelekan bapak-bapak. Tetapi kenyataannya, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan Bapak Ibu. Yang setia datang kepada Yesus melihat kuburannya adalah perempuan, ada 4 orang. Maria Magdalena, Salome, dan Yohana. Dan satu lagi Maria ibunya Yakobus. Dan sampai hari ini kalau kita perhatikan ibadah-ibadah juga ibu-ibu yang paling banyak. Ya ibu-ibu terus semangat, terus mendukung keluarga. Walaupun mungkin bapak-bapaknya kalau diajak beribadah, udah ibu aja yang berangkat, mama aja yang berangkat, anak-anak aja yang berangkat. Tapi jangan bosan-bosan, ibu-ibu. Terus ajak keluarga untuk beribadah, untuk sama-sama kita beribadah. Karena Tuhan baik. Hanya dengan itu Bapak Ibu kita balas kebaikan Tuhan. Nggak ada uang Bapak Ibu nggak kebayar. Apalagi kalau kita nggak punya uang, mau kita kasih apa buat Tuhan? Hanya dengan hati yang tulus memuji menyembah Tuhan. Kita nggak bayar Bapak Ibu, gratis. Bayar nggak ibadah di sini Bapak Ibu? Enggak kan? Ya kalau kita ngasih persembahan, ya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ucapan syukur kita karena kita sudah diberkati Tuhan. Dan
Dan berkat itu terus mengalir di setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi persembahan yang diberikan di tempat ini itu adalah persembahan untuk terus kita diberkati Bapak Ibu. Bukan memberkati Bapak Gembala, diaken-diakonis, enggak. Semuanya untuk memberkati jemaat, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Nah di situ kelihatan kasihnya gereja, kasihnya Tuhan melalui gerejanya Bapak Ibu. Uang kita butuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mungkin saat ini dalam kesulitan, sakit, pelayanan jemaat langsung mendoakan, yang memberi bantuan walaupun mungkin nilainya sangat kecil Bapak Ibu. Tetapi itu adalah sebagai lambang kasih Tuhan melalui gereja ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Berilah dengan ikhlas. Berapapun nilainya Bapak Ibu. Mau sebesar kecil nilainya sama di hadapan Tuhan. Karena kita memberi dengan ikhlas. Sehingga persembahan itu kita berikan memberkati banyak orang Bapak Ibu. Nah, ia tidak ada di sini. Ini buktinya Bapak Ibu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Murid-murid Tuhan ini, Tuhan Yesus ini sebelumnya sering dikasih tahu sama Tuhan. Saya akan mati dan hari ketiga akan bangkit. Mereka lupa Bapak Ibu. Mereka mungkin kurang percaya. Ya ada contohnya murid Tuhan Yesus yang bersama-sama. Thomas Bapak Ibu. Kalau kita ingat Thomas. Aduh, kok bisa ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Dia masih nggak percaya, mesti megang. Aduh, padahal iman kita itu kan bukan karena kita melihat. Tetapi iman kita percaya walaupun tidak melihat. Thomas memberi contoh buat kita Bapak Ibu. Contoh yang kurang baik. Kita percaya kepada Tuhan kalau kita pegang Tuhan. Kalau Tuhan berkata sendiri, oh ini anakku, ini Pak Pur. Oh iya Tuhan saya, Bapak Purwadi yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, di dalam dunia kita, kedagingan kita memang sering kita seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita belum merasakan, teori aja itu firman Tuhan. Kalau belum kita alami, itu hanya omong-omong saja. Bapak Ibu, mari kita terus belajar untuk mengikut Tuhan. Percaya walaupun kita melihat. Karena Tuhan itu ada di mana-mana, ada di sorga, ada di tempat ini, ada di setiap kita. Tergantung respon kita Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya itu adalah bukti bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit, kubur kosong membuktikan bahwa Yesus bangkit. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Kalau ada orang di sana yang bilang, Yesus itu enggak bangkit. Ada buktinya di Alkitab. Kubur kosong, enggak ada. Tuhan Yesus di kuburan. Dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kebangkitannya membuktikan bahwa ia anak Allah. Nah kalau bukan anak Allah, ya enggak mungkin bangkit Bapak Ibu. Enggak mungkin. Tetapi karena dia anak Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Dia bangkit kembali dan hidup. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga kebangkitan, bukti bahwa Tuhan itu bangkit adalah kita memperoleh hidup yang baru. Dengan kebangkitannya Bapak Ibu, kita memperoleh kehidupan yang baru. Yang telah disucikan dari dosa, yang telah dibebaskan dari dosa. Slide berikutnya. Kalau Bapak Ibu enggak bangkit, kemarin disampaikan Bapak Gembala kita, saya kutip Bapak Ibu, yang disampaikan Bapak Gembala kita di SICC Sentul, bahwa jika Yesus itu tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Sia-sia Bapak Gembala menuntun kita firman Tuhan setiap pagi. Sia-sia pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan lewat gereja ini di mimbar ini Bapak. Kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Yang kedua, sia-sialah percayaan kita sia-sialah kepercayaan kita dan kita mati di dalam dosa.
Kalau Tuhan tidak bangkit dan hidup, nggak ada pengampunan dosa buat kita Bapak. Karena dia bukan Allah. Nggak ada berkuasa untuk mengampuni dosa kalau dia tidak hidup. Dan yang ketiga, kita adalah orang yang paling malang dari segala macam. Kita paling malang dikatakan Bapak. Paling tidak beruntung di dunia ini. Bapak Ibu, selanjutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir dari peristiwa ini Bapak Ibu. Dari penderitaan kematian, di kayu salib, dikuburkan dan bangkit kembali. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Setelah kita mendengar firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita jangan khawatir tentang kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita Bapak Ibu. Sudah berkuasa atas hidup kita. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita Bapak Ibu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Materi, kesehatan, secara fisik kita butuh Bapak Ibu. Pekerjaan, mungkin usaha, kita butuh Bapak Ibu. Semua juga orang dunia yang tidak percaya Tuhan membutuhkan itu. Dan Tuhan tahu kita memang butuh itu. Nah Tuhan pasti memberkati kita Bapak Ibu. Dan ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka carilah dahulu. Datanglah kepada Tuhan, mengucap syukur dalam doa, pujian penyembahan, di dalam ibadah-ibadah. Ibadah seperti ini, ibadah-ibadah kul. Bapak Ibu mungkin ada yang belum bergabung di kul. Bergabunglah bersama-sama teman-teman kita di kul. Karena banyak hal yang kita dapatkan Bapak Ibu di kul-kul. Kalau nggak percaya dicoba dulu Bapak Ibu. Dicoba dulu. Nyoba dulu masuk ke kul. Pasti Bapak Ibu tertarik. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Enggak semua menjawab. Ada yang, tapi saya percaya Roh Kudus akan menuntun supaya 50 kul di gereja ini kita bisa capai Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Selanjutnya, nah ini yang perlu kita renungan sebelum berakhir firman Tuhan ini karena waktunya sudah habis. Apakah kita setia Bapak Ibu? Apakah kita taat saat ini? Apakah kita mempunyai kasih? Apakah kita rela berkorban Bapak Ibu? Apakah kita ada rasa syukur Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu yang menjawab, yang sanggup menjawab. Dan saya percaya kita yang hadir di ibadah yang pada pagi hari ini, kita mempunyai ini semua. Nah selanjutnya 5 menit lagi, semoga enggak. Nah tugas kita Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke surga, ada pesannya buat kita semua Bapak Ibu. Dimana tahun 2026 ini adalah amanat agung. Ada tugas kita Bapak Ibu. Kita bukannya karena kita sudah diselamatkan, terus kita enak-enak, kita santai-santai Bapak Ibu. Ada tugas mulia menanti Bapak Ibu, menanti kita semua. Amanat agung Tuhan Yesus. Menyelesaikan amanat agung Tuhan. Ya. Memberitakan firman Tuhan. Mengajar firman Tuhan. Mau Bapak Ibu memberitakan firman Tuhan? Ya mungkin di dalam keluarga kita yang mungkin kita banyak yang belum membaca Alkitab, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, mulai dari keluarga. Kita beritakan firman Tuhan. Kita katakan firman Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Sehingga pemberitaan firman Tuhan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Dan yang terakhir, habis Bapak. Ya puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.
Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu, saya siapkan Bapak Ibu dari tadi. Anak Allah Yesus. Anak Allah. Ya, saya percaya. Yesus namanya. Dengan semangat Bapak Ibu. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati, hapus dosamu, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Dia hidup, sebab Dia hidup. ada hari esok yang cerah. Ada hari esok, Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. ku tak gentar. Terima kasih Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Haleluya, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan, yang sangat tidak sempurna untuk hamba-Mu menyampaikannya. Kiranya Tuhan sajalah yang menyempurnakan pengertiannya dia setiap kami yang mendengarnya ya Bapak. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami percaya penderitaan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib menebus dosa-dosa kami, agar kami tidak dikuasai oleh dosa, agar kami tidak dikuasai oleh maut. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Engkau Allah satu-satunya. Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih berkat-Mu buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan.